melalui PHBM dan pengelola investor yang ada di Kota Bogor, namanya Taman Bunga Puncak Alang. Kedua, wisata agro Screen House, investor juga datang alhamdulillah dari PT Ains Jakarta melalui program kentang bulan. Ketiga, wisata ternak yaitu Domtren yang dikelola oleh Pondok Pesantren Nurul Hidayah di RW 06 Cibulakan. Kebetulan sudah kerjasama dengan Bank BJB. Sampai populasi sampai hari ini sudah mencapai 500 ekor. Dan alhamdulillah itu berjalan dikelola oleh anak-anak santriwan dan santriwati. Yang keempat, ada wisata religi, yaitu makam keramat dalam lurah. Sedikit mungkin kami jelaskan kenapa disebut makam keramat dalam lurah. Itu sebenarnya kepala desa atau lurah desa Cinta sampai 36 tahun. Dia udah kategorikan lurah bintang. Beliau itu almarhum adalah orang tua atau bapak kandung Bapak Sanusi Harjadinata sebagai gubernur keempat Jawa Barat setelah reformasi waktu itu. Kebiasaan bercocok tanam warga masyarakat di bidang pertanian dan ada ternak kecil, ternak besar. Warga kami juga sekitar 35% itu urbanisasi. Urban itu ke kota mencari nafkah, baik ke Jakarta, Bandung, bahkan ada merantau ke Bali, Batam, sampai ke Kalimantan. Nah, alhamdulillah dengan adanya potensi alam, termasuk Desa Cinta masuk ring 1 Desa Amdal. Kami bisa dapatkan dari 2009 sampai sekarang, alhamdulillah ada manfaat yang sangat besar. Potensi lain yang ada di kami, selain tadi pertanian dan ternak, kami memang sekarang udah mengarah ke desa mandiri. Dalam artian, memang itu barometernya sejahtera. Tingkat ekonominya memang meningkat, termasuk pengelolaan baik oleh desa, pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat untuk aspek-aspek yang untuk merojong ke desa mandiri memang sangat berat. Tidak bisa mandiri oleh desa, namun harus benar-benar stakeholder baik di kabupaten, provinsi maupun pusat memang harus benar-benar konsentrasi. Kami juga ada kegiatan yang rutin tiap tahun. Satu, kegiatan sosial santunan anak yatim dan jompo. Kedua, itu ada rutin pengajian setiap bulan di desa. Intinya kami di samping pengajian secara religi maupun kegiatan sosial tersebut, intinya membina masyarakat baik mental dan akhlaknya menuju ridho Allah sesuai visi misi saya tadi, visi misi saya nanti saya ungkapkan. Intinya untuk sinergitas antara pemerintah desa dengan masyarakat. Dan kami pun melalui RT, RW, pembinaan masyarakat, baik kenyamanan dan keamanan yang kita junjung tinggi untuk mencapai harapan desa mandiri itu, tetap kami konsentrasi ke ekonomi potensi lokal yang ada di tempat kami. Selanjutnya dalam hal ini ada potensi pengelolaan bank sampah melalui Saung Cinta yang berletak di lokasi Kampung Nangewer RW 5. Memang kami juga kerjasama dengan
Pertamina untuk pembinaan, penyuluhan, pembimbingan plus permodalan awal, karena perlu tempat, perlu modal untuk mengumpulkan bahan baku yang alhamdulillah itu dikelola oleh KWT Mandiri sebagai ketuanya Ibu Aas, termasuk beliau mantan Sekdes, sekarang jadi Ibu RW, mengelola barang yang tidak ada guna dan nilai harga dikelola menjadi ada nilai uang yang dikerjakannya oleh home industry, termasuk titik kumpul pengerjaan ataupun pengelolaannya itu di Saung Cinta. Visi misi saya itu sendiri saat mau menyusun RPJMDes dan RKPJ yaitu menjadikan Desa Cinta yang religi, bermartabat, tata tentrem, kertara harja menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kami definisikan, menjadikan, yaitu harapan kami lah, Desa Cinta itu yang satu religi yang agamis, karena kami dari semenjak lahir di Desa Cinta nuansa majlis taklim, nuansa ngaji di madrasah. Nah itulah cita-cita kami, menjadikan Desa Cinta yang religi. Segala bentuk apapun kegiatan kita terlepas dari takdir Allah, dan itu pun harapan terbesar. Mungkin bukan benak saya, seluruh umat Islam menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah cita-cita tertinggi. Di apapun bentuk kegiatan kami di Desa Cinta, tanpa ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala gak bakalan lancar dan sukses. Alhamdulillah BUMDes terbentuk 2014. Waktu itu melalui Musdes khusus ngebentuk, dan alhamdulillah terbentuk kepengurusan, dan nama BUMDes itu sendiri anugerah. Anugerah kalau dari bahasa Al-Quran itu identik dengan berkah. Kalau berkah jelas sedikit cukup, lebih bisa. Dan kegiatan yang ada di BUMDes, di samping pelayanan sosial dasar seperti pelayanan PKH, BPNT, itu di titik lebih di titik sentralkan di BUMDes Anugerah, termasuk ada pelayanan lain yang dilaksanakan oleh BUMDes itu sendiri, store tunai ke bank, bahkan pengelolaan potensi yang ada di Desa Cinta hasil bumi, diantaranya yang sudah berjalan kopi, jual beli kopi, belum sampai ke pengelolaan produksi. Karena kopi waktu itu, kenapa kami konsentrasi ke kopi, komoditas tertinggi di kami di samping jagung, hortikultura, ada komoditi kopi yang ditanam di hutan rakyat dan hutan lindung melalui lembaga PHBM dan KTH. Perbedaan saat saya sebagai kepala desa dari 2007 sampai sekarang yang dirasakan, alhamdulillah, pertama kepercayaan warga masyarakat kami yang paling utama, kedua bisa dirasakannya meningkatnya SDM,
saat 2007 kebetulan di RW 07 saya sinyalir ada cuman beberapa anak lulusan SLTA. Nah sekarang hampir beberapa persen meningkat. Yang dirasakan oleh warga itu satu, masalah pendidikan, kedua kesehatan, ketiga ekonomi. Nah penunjang yang tiga hal itu alhamdulillah selama mungkin sampai detik ini 3 periode kami jadi kepala desa, yang saya dengar, yang saya rasakan langsung ada tingkat kepuasan dari masyarakat masalah pembangunan, ekonomi, pendidikan, kesehatan, termasuk bab religi. Tingkat sosialnya alhamdulillah katanya tinggi. Prestasi yang sudah saya dapatkan termasuk dari sejak 2007, mungkin kalau dihitung jari udah sulit. Yang paling terngiang satu penghargaan setiap tahun tuh pembayaran PBB terbaik, Bu. Kedua, 2016 kami dapat penghargaan dari Kemenhukam, Desa Sadar Hukum. Itu sadar hukum ada beberapa kategori, satu darling, dasar sadar lingkungan, sadar hukum ini bernegara, beragama, ketiganya kami kental dengan kesadaran gotong royong, Bu. Gotong royong yang sifatnya rutin seperti jumsih itu masih tetap kami pertahankan. Kedua, gotong royong saat ada urgen musibah. Contoh ada rumah kebakaran, tidak nyampe seminggu melalui sumbangsih sekitar masyarakat itu sendiri, bahkan di luar kita rame-rame seminggu rumah yang kebakaran bisa kita bangun kembali, itu bisa dilampirkan foto-fotonya. Yang terakhir mungkin kegiatan sosial itulah yang kental, itu wajib hukumnya selama saya jadi kepala desa, santunan anak yatim dan jompo. Kedua, pengajian rutin di desa sebulan sekali itu wajib. Kendalanya dari homogen masyarakat yang jumlahnya di atas 5.000, berarti 5.000 kepala, 5.000 pemikiran, 5.000 harapan, benak, segala macam. Awal kendalanya interaksi dari mulai RW 1 sampai RW 7 itu kultur berbeda meskipun satu desa. Ada ininya yang sifatnya terbuka, ada yang frontal, sampai ada yang berani lurah teecreg, lurah nggak bener, tapi ternyata saya udah hadapi karena berani itu karena ke bapaknya. Akhirnya sudah beberapa tahun jalinan komunikasi kami terus nyambung, interaktif, kami welcome. Jadi kepala desa tidak ada jam kerja, bisa-bisa nggak 24 jam itu bohong, paling 18 jam lah. Kalau yang lain kerja 8 jam, kami mungkin sampai 18 jam, yang sisanya tidur. 18 jam full, nggak ada waktu libur, nggak ada waktu istirahat. Yang tadinya saya juga kaget, kok jadi kepala desa kayak gini, tapi ternyata udah setahun 2 tahun enjoy. Yang bisa bertahan yang tadi kerja ikhlas, kerja cerdas dan tuntas. Ya, alhamdulillah selama saya 12 tahun di Desa Cinta ini sebagai ketua BPD,
melihat bahwa sepak terjang Kepala Desa Cinta dari awal memang kami selalu diskusi bagaimana memajukan Desa Cinta ini supaya lebih baik. Dan alhamdulillah kalau dilihat dari perkembangan dan kegigihan Kepala Desa Cinta untuk selama udah hampir mendekati 3 periode ini, kalau dari sisi pembangunan fisik alhamdulillah semua infrastruktur baik itu jalan ataupun pembangunan yang dibangun oleh desa alhamdulillah terlaksana dengan baik gitu ya. Terus dengan keinginan masyarakat itu sendiri. Jadi tinggal alhamdulillah di bidang pertanian juga, peternakan alhamdulillah, dan wisata desa sudah dirancang supaya lebih produktif gitu. Dan memang kami selaku BPD selalu saling mengingatkan bagaimana ini masyarakat supaya lebih maju lagi, supaya lebih diperhatikan lagi gitu. Oh alhamdulillah. Begini ya Bu, semenjak dari pertama periode tahun 2006-2007 mulai beliau memimpin Desa Cinta, alhamdulillah telah terlihat dapat kami rasakan oleh sebagai salah satu dari warga masyarakat Desa Cinta, terutama dalam bidang infrastruktur berupa jalan Bu. Pertama sekarang jalan dari tadinya jalan berbatu yang belum beraspal gitu, alhamdulillah sampai beliau periode ketiga sekarang, kedua ketiga udah di hot mix walaupun belum 100%. Yang membanggakan saya ada jalan lintasnya Bu, dari tiap RW ke RW itu udah ada sambungan, ada jalan yang tembus gitu, jalan pintas, jadi mempermudah transportasi bagi masyarakat dari RW ke RW itu. Seperti salah satu contoh untuk saya di RW 05, tadinya kan kalau mau ke kantor desa berputar ke RW 1 dulu. Kalau sekarang alhamdulillah sekarang jalannya udah tersambung dengan rabat beton yang dibangun periode kemarin tahun 2019, alhamdulillah. Ke depan kami untuk pemerintah baik itu daerah ataupun pusat, jadi kalau memberikan bantuan itu ingin sampai tuntas. Contohnya pertanian, kalau bimbingan dari A sampai Z itu selesai gitu, insya Allah apa yang dilakukan masyarakat itu welcome sekali, baik itu peternakan, pertanian. Kalau dibimbing dari A sampai Z insya Allah akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Nah, itu harapan kami ke depan, mudah-mudahan kita diberi ridho dan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih baik lagi. Alhamdulillah, mudah-mudahan Desa Cinta ini sekarang Bapak Kepala Desa periode ketiga bisa menambah lebih lebih meningkat lagi. Terutama pembangunan jalannya kan masih ada yang belum selesai ya Bu ya. Ada seperti jalur Cukang Cituak kan belum belum maksimal, belum di hot mix gitu. Dan yang jalan-jalan yang belum di hot mix, mudah-mudahan selama periode yang sekarang ini bisa di hot mix gitu. Alhamdulillah. Juga untuk bidang-bidang yang lainnya, alhamdulillah terutama bagi petani gitu ya, golongan masyarakat itu semuanya ada lebih ditingkatkan lagi gitu Bu, terutama dalam program-program peningkatan dari income per kapita masyarakat gitu, terutama dari petani.
harapan yang memang semenjak jadi kepala desa sampai detik ini, berarti kita hitung sampai sekarang 13 tahun, menjadikan Desa Cinta yang mandiri. Mandiri dalam ekonomi, mandiri dalam karya apapun, mandiri dalam kesehatan, mandiri dalam itu. Terus kedua, memancing investor datang ke Desa Cinta, menanam saham, dan bisa kerjasama dengan masyarakat, saling menguntungkan. Yang terakhir, regenerasi kami, harapannya pertahankan yang sudah ada, perbaiki yang kurang, yang bagus bisa ditingkatkan, itulah harapan.